Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah, bagaimana kabarnya? Apa dalam keadaan sehat walafiat? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Anak-anak ustazah, kita bertemu lagi ya di semester 2 ini. Marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 5 buku 2E yang judulnya adalah pengalamanku di subtema 1 pengalamanku di rumah. Bersama saya Ustazah Dija. Nah hari ini adapun kompetisi dasar yang kita bahas di pembelajaran ini adalah bahasa Indonesia 3.5 KD-nya ya, mencermati puisi anak dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis dan lisan. PPKN 3.1 mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Matematika 3.6 menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita membacakan puisi anak dengan benar. Pengalaman mengenai gotong royong di rumah. Menceritakan gambar kerjasama yang telah diamati. Melakukan kerjasama sambil bernyanyi bersama teman-temannya. Mengukur benda menggunakan alat ukur meteran gulung. Memahami maksud dari hadis tolong menolong. Nah, di sini ada sebuah hadis tentang tolong menolong. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya suka menolong saudaranya. Yang pertama kita bahas adalah menjelaskan isi puisi. Pernah membaca puisi anak ustazah? Oke, pasti pernah ya. Nah, apa itu puisi? Puisi merupakan kumpulan kata yang disusun sesuai tema tertentu. Pembuat puisi menuliskan kata-kata yang indah. Untuk memahami isi sebuah puisi, kamu perlu membacanya dengan cermat. Kamu juga perlu mengerti kata-kata yang digunakan. Pada saat kita membaca puisi ya nak, itu juga kita mempunyai beberapa yang harus kita lihat pada diri kita. Bagaimana misalnya ekspresi kita itu seperti apa. Suaranya itu juga harus lantang ya. Pengucapan kata itu harus jelas. Dan penampilan kita pada saat membacakan itu juga harus percaya diri. Oke. Nah, ini ada sebuah puisi. Ada sebuah puisi ya. Ayo kita baca sama-sama. Ayo kawan, kita gotong royong. Pekerjaan berat menjadi ringan. Pekerjaan sulit menjadi mudah. 1, 2, dan 3. Ayo
kita bersama-sama. Ayo bersihkan sekolah kita. Ayo kawan, janganlah malas. Jangan cemaskan peluh. Tak perlu takut lelah. Asal senang dan gembira, seluruh lelah akan hilang. Lingkungan bersih, rapi, tertata. Ini ada di buku kalian. Itu ada di halaman 23 ya nak. Halaman 23. Oke. Nah, dari puisi tadi kita akan coba ya. Coba mencari kata-kata. Mencari kata-kata yang harus kita pahami sama-sama. Contoh seperti di halaman 24 itu ya. Ayo mencari tahu. Coba cari tahu makna kata-kata di bawah ini. Yang pertama, nomor 1, pengalaman. Nah, pengalaman itu apa sih? Nah, pengalaman itu adalah kejadian yang pernah dialami, baik yang sudah lama atau baru terjadi. Nomor 2, merawat. Merawat itu adalah memelihara, menjaga. Yang ketiga, lelah. Lelah adalah penat, letih, payah, lesu, tidak bertenaga ya. Nah, untuk nomor 4 dan 5 bisa nanti kalian cari sendiri, kalian isi buku kalian, tapi tidak dikumpul ya nak, buat sebagai latihan kalian. Nah, selanjutnya kalian pernah lihat gambar ini kan? Ini adalah meteran gulung. Itu ada di buku kalian halaman 25. Meteran gulung biasanya digunakan untuk mengukur panjang kayu, panjang meja, tinggi pintu, lebar jendela, atau panjang ruangan. Satuan yang digunakan pada meteran gulung adalah meter atau M. Nah, meteran gulung ini termasuk adalah apa? Masih ingat? Apa ya? Termasuk apa ya? Tadi ada di tujuan pembelajaran tadi sebuah alat ukur baku ya, alat ukur baku. Nah, biasanya ini kan digunakan untuk mengukur apa tadi? Pintu, tinggi pintu, ya, panjang meja. Ini biasanya digunakan oleh bapak-bapak tukang. Pernah kan lihat bapak-bapak tukang itu? Ada juga sih sebenarnya alat ukur yang lain tuh. Misalnya ada juga jangka sorong ya. Jangka sorong tuh itu adalah digunakan untuk mengukur panjang garis tengah benda. Biasanya begitu ya. Nah, di sini di halaman 25 tadi ya, 25 tadi, di sini ukurlah benda-benda yang ada di rumahmu menggunakan meteran gulung. Nah, nanti kalian bisa coba nanti. Kalau misalnya punya di rumah, kalian bisa coba pinjam sebentar. Kalau orang tuanya punya, pinjam sebentar untuk misalnya mengukur panjang lemari kalian, misalnya lebar lemarimu berapa, katanya, lebar kamarmu berapa, boleh ya. Kalau tapi izin dulu ya nak, izin dulu dengan orang tua sebagai latihan kalian di rumah, biar kalian bisa mengukurnya, biasa menghitung. Biasakan kalau meteran gulung itu menggunakan apa tadi katanya, meter atau M ya. Oke, sekarang lihat ini gambar apa. Ini ada di buku kalian di halaman 26. Nah, lihatnya adalah gambar orang tua anak-anaknya yang lagi bekerja sama.
Nah, di situ ada ceritakan kerjasama yang dilakukan keluarga Eno. Nah, di sini kita bisa bercerita dengan melihat gambar ini bahwa keluarga Eno sedang apa itu nak? Sedang apa? Bersama-sama menyiapkan untuk memasak ya. Masakan di dapur, ada ayah, ibu, kakak Eno dan Enonya sendiri. Nah, di sini ada pertanyaan. Nah, pertanyaan itu ingat enggak pelajaran yang lalu bahwa pertanyaan itu ada kata tanya. Nah, di sini kata tanya yang kita gunakan adalah apakah. Apakah yang dilakukan keluarga Eno? Jawabnya adalah mereka bekerja sama memasak di dapur. Nah, sambil memasak. Nah, bekerja sama itu termasuk dalam Pancasila sila ketiga. Ya, sila ketiga, ya kan? Karena saling bekerja sama. Sila ketiga ingat enggak apa itu? Oke, pasti ingat ya anak ustazah ya. Nah, sambil memasak, nah, bisa kita bersama-sama. Ino dan Arin senang bekerja sama menyiapkan makanan. Kan tadi kan mereka bernyanyi. Ayo bernyanyi. Ini ada di halaman 24. Lagunya adalah ciptaan Papa T-Bob. Ya, dulu dinyanyikan oleh Eno Lerian. Masih ingat lagunya apa? Ayo kita nyanyi sama-sama. Dudi dudi dam dam, dudi dudi dam, dudi dudi dam dam, dudi dudi dam. Kamu makannya apa? Saya juru masaknya. Ada tempe goreng, ada ayam goreng, semuanya digoreng. Oseng, 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 sayurnya pilih saja. Semua ada di meja. Ada sayur bayam, ada tempe bacem. Awas pedas sambalnya. Masih kecil makan disuapin, mau mimi mama yang buatin. Sudah besar harus bisa bantu mama kerja di rumah. Dubi dubi dam dam, dubi dubi dam, dubi dubi dam dam, dubi dubi dam. Nah, itu lagi yang dinyanyikan Eno dan Arin ya, pada saat membantu orang tuanya di dapur. Adapun kesimpulannya dari pembahasan ini ialah puisi terdiri dari baris-baris kecil dalam bait. Puisi dibaca sesuai dengan penghayatan yang tepat. Panjang benda diukur dengan satuan baku menggunakan pengas, meteran, dan jangka sorong. Lagu yang dinyanyikan dengan nada kuat dan lemah sesuai pola irama. Bersikap rukun dan santun sesuai dengan pengalaman sila ketiga Pancasila. Sebelum ustazah tutup, ustazah pesan sama anak-anak ustazah, jagalah kesehatan ya. Apalagi nak, jaga kesehatan, dengarkan nasihat orang tua, ingat ibadahnya ditingkatkan, sholatnya jangan sampai ketinggalan ya. Ayo kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.